Selamat datang di Kuduit Channel. Kali ini kita ada produk lagi dari GigaZ lagi teman-teman. Kali ini serinya GigaZ. Ini agak panjang ya, saya bacakan ya. GigaZ SK10 with mic, headset, in-ear earphone, hi-fi, anti-noise cancelling, Note KZ EDX Pro DQ6. Nggak tahu kenapa namanya begitu. Tapi yang penting produknya adalah GigaZ SK10. Variasinya yang silver. Oke. Jadi ini langsung dari tokonya. Mari kita langsung bongkar saja seperti apa kita dapatnya, teman-teman. Benda tajam, pakainya hati-hati. Iya. Bubble wrapnya sangat aman, tebel banget teman-teman. Oke, kosong. Ya, wah, pink ya. Oke, di sini langsung kita diberi, waduh apa ini? Kita diberi penampilan yang mewah. Wah, ada tulisan Jepangnya. Ya, khasnya GigaZ. Dari awal kita unboxing GigaZ selalu ada ininya ya teman-teman ya. Di sini ada SK10. Oh, ada SK5, SK9, SK8, SK10 yang dicentang SK10. Mungkin karena dusnya sama gitu ya. Jadi centang gitu. Oke, nggak ada yang menarik di bagian luar. Langsung kita lihat isinya bagaimana. Iya, wow, oh langsung thank you. Sekian dan terima kasih. Ya, thank you GigaZ, the future of audio. Oke. Ngek. Wah. Loh, kosong. Biasanya kayak gini tuh kepalanya ada di sini, nancep di sini. Ini enggak, teman-teman ya. Jadi ini standar aja, hanya dus biasa. Dan produknya ada di dalam plastiknya ini. Oke, saya sedikit rapikan biar enak. Oke. Yap. Ini produknya, dan ini kita dapat ear tipsnya 2 medium size, small size dan L size ya, dan ada satu jepitan di sini. Oke, nggak perlu dibahas, kita langsung ke produk utamanya saja. Secara sekilas ini terlihat keren teman-teman ya. Penampilannya oke punya, langsung terlihat wow, itu earphone keren gitu. Kemudian mari kita bongkar sedikit demi sedikit. Ya. Jacknya L shape, di belakangnya ada segitiga logo GigaZ. Wah, golden plated TRRS. Oke, mantap ini. Dia dicetak dengan sangat kuat dan aman, sehingga kalau ketarik-ketarik tidak khawatir, selama jangan dipaksa. Kita lanjut, ini braided ya. Terlihat gini puntiran-puntirannya. Warna hitam. Di sini ada 4 kabel yang dipuntir menjadi 2, kemudian menjadi 1. Itu. Dan di sini ada splitter, nothing special. Di sini memang benar-benar hanya splitter saja, dan dibagi menjadi 2 untuk kanan dan kiri. Oke, di bagian atasnya ada mikrofonnya. Ini lubang mic-nya, kelihatannya teman-teman. Ya, memang kecil lubang mic-nya. Dan ada satu tombol multifungsi yang fungsinya sama aja sih, semua tombol multifungsi seperti itu. Kemudian di sini ada kepalanya. Nah, di sini produk utamanya. Nah, wow, metal teman-teman, besi, jadi relatif lebih berat dan berisi gitu ya rasanya ya, karena dia
dari besi aluminium mungkin. Di belakangnya sangat mewah sekali, ada logonya KKZ segitiga. Di sini ada L untuk left, artinya mikrofonnya ada di kiri. Nah, begini. Yap. Secara penampilan dia sangat luar biasa keren, dan ini nggak bisa dicopot ya teman-teman ya, nggak bisa diganti kayak KKZ yang lain yang bisa dicopot ganti. Ini mau diputar pun nggak bisa, mau yang dicabut pun nggak bisa. Tapi ini bulat, dan dari bentuknya dia lentur, nyaman. Saya rasa ini nggak akan sakit dan nggak akan capek dipakai di telinga karena dia berat tapi ada hooknya seperti ini, jadi ikut menyangga, nggak terlalu berat. Baik, kemudian dari nozzle-nya ada satu bagian dengan housingnya, sehingga ini biasanya kan kalau housingnya ini metal, nozzle-nya plastik. Nah, kalau ini enggak, dia tetap metal, satu bagian ini teman-teman ya. Oh, bener-bener satu bagian semua, bahkan sampai ke saringannya. Apa istilahnya teman-teman? Ini saringan kalau saya bilang biar gampang gitu aja. Oke, di sini ada lubang kecil, apakah ini untuk active noise cancelling gitu? Saya rasa bukan. Karena ini dari segi harga tidak mungkin menyediakan active noise cancelling. Oh ya, buat teman-teman yang tertarik untuk membeli earphone ini, linknya ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa cek di sana, bisa klik di sana, bisa langsung beli di sana kalau tertarik. Nah, secara unboxingnya untuk body buildingnya, body building binaraga. Build quality-nya saya rasa ini sudah sangat mumpuni dan sangat keren. Semua tempat sambungan-sambungan kabel semuanya kuat dan tidak ada minusnya menurut saya. Kepala drivernya juga, housing drivernya juga keren, metal, jadi drivernya kita akan terlindungi. Misalkan ini nggak sengaja di kursi terus kita duduk ketindihan gitu, nggak akan mudah rusak karena ini dari besi, bahkan mungkin pantat kita yang akan sakit. Oke, dan bagaimanakah kualitasnya? Apakah sekeren penampilannya? Saya tes dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini KKZ SK10 sudah selesai saya review. Maksudnya sudah selesai saya tes. Dan hasil pengetesannya adalah seperti ini. Pertama, dari pemakaian dulu. Kesannya dia ini terlihat berat ya, karena ini kan metal. Tuh. Tapi setelah dipakai itu ternyata nggak berat juga. Cuman terasa kalau kita lagi pakai earphone gitu. Terasa ya ada earphone-nya gitu. Kadang kan ada earphone yang sangat-sangat ringan. Jadi kadang membuat kita lupa kalau kita tuh pakai earphone. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian untuk sound isolation-nya dari silikonnya ini, dia bisa mengisolasi suara dari luar dengan cukup bagus. Suara dari luar itu nyaris tidak terdengar, sehingga kalau ada orang yang ngajak ngobrol gitu misalnya ya, kita harus membuka earphone dulu baru kita dengar dengan jelas gitu. Kecuali kalau dalam kondisi misalnya kita mendengarkan lagunya lagi pergantian lagu gitu kan, pasti diem dulu. Nah, kalau kayak gitu kita baru agak jelas mendengarkannya, mendengar suara dari luar. Tapi begitu lagunya dimainkan atau kita bermain game gitu, suara dari luar tipis banget. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau dengerin lagu, nonton film, main game pakai ini tidak akan terganggu suara-suara dari luar gitu. Nah, itu dari pemakaiannya. Kemudian untuk eksekusi musik akustik, pertama itu akustik tadi ya, dari I Will Always Love You, dari covernya oleh Boys Avenue. KKZ SK10 ini bisa mengeksekusi detailnya dengan sangat baik. Picking gitar, genjrengan itu terasa jernih gitu teman-teman. Instrumen pengiring gitar juga nggak ada yang hilang, kayak biola, keyboard, dan bahkan mungkin cello dan lain-lain gitu ya, yang digunakan dalam musik akustik kan dipadu dengan macam-macam. Itu nggak ada yang hilang. Jadi semuanya itu dipadukan menjadi harmoni yang asik. Suaranya memang agak terasa sedikit gendut,
tapi pas gitu loh teman-teman. Jadi kalau diibaratkan orang itu proporsional semok gitu. Atau kalau cowok ya sekel gitu ya. Nah, gitu. Jadi enak banget suaranya. Eksekusi untuk low-nya itu juga terasa banget. Jadi memang dia untuk low-nya agak sedikit terasa di boost di sini ya. Apalagi saat kajon. Wah, kajonnya masuk tuh kan ada beng tek gitu ya. Itu waktu bomnya itu kerasa banget, kayak kita ada di telinganya, ada deket banget di kajonnya gitu. Rasanya tuh dalam banget. Nah, saya suka hasil eksekusi untuk musik akustiknya. Kemudian untuk lagu yang pop, Maroon 5 yang Lost ya teman-teman. Ini manis banget di telinga teman. Paduan low-nya yang buat saya, ini low-nya itu sangat powerful. Ini ketemu sama vokalnya Mas Adam yang melengking itu bisa pas gitu, enak banget, cocok. Keseluruhan sih nggak mengurangi high-nya, high atau frekuensi tingginya, nah gitu. Dan lebih menonjolkan mid sampai low-nya, jadi bassnya ini terasa dalam banget dan memang asik dengernya. Apalagi di musiknya Maroon yang Lost ini memang banyak suara-suara low-nya. Selanjutnya untuk dangdut, yaitu Ridho Roma yang Kerinduan. Di sini low-nya menurut saya ya, ini menurut saya terasa sedikit overlap atau kebablasan. Nggak nutup instrumen yang lain, nggak. Jadi nggak ada yang ketutupan. Detailnya itu memang luar biasa. Cuma menurut saya bassnya kalau di rem sedikit pasti makin asik. Jadi terasa harmoninya makin enak gitu mendengarkannya. Karakter vokalnya Mas Ridho juga dipresentasikan dengan baik juga di sini gitu. Overall eksekusinya cukup baik, cuman tadi aja bassnya kebablasan. Itu di telinga saya ya, bisa jadi ada yang pakai yang lain menurut mereka, wah ini bassnya malah enak kalau kayak gini gitu kan, ada aja gitu. Nah berikutnya EDM. Nah ini yang fokus sama bass ya. Pertama di Evener Fade Outlines. Wah ini teman-teman, kayak kita pakai subwoofer yang mahal dengerin musiknya. Low-nya itu bombastis ya. Jadi dem itu menggetarkan jiwa raga 7 skala Richter. Nggak berlebihan. Ya yang jelas dia punya low yang sangat keren dan jadi asik untuk mendengarkan EDM. Perpaduan dengan frekuensi yang lain itu jadi juga keren banget gitu. Memang paling terasa bassnya besar dan dalam, nendang juga, tapi frekuensi yang lain itu ada di posisi penyeimbang. Jadi paduan itu enak, harmoni EDM-nya dapat. Selanjutnya lagunya ditingkatkan lagi, Roller Coaster-nya Calvin Harris. Singkat saja, teman-teman suka dugem atau EDM atau musik techno, jangan ragu-ragu beli KZ SK10 ini. Saya sangat merekomendasikan. Dijamin gak kecewa. Oke, itu EDM. Selanjutnya kita ke yang biasanya headset pada rusak di sini, yaitu rock dan metal. Yang slow dulu, Dream Theater Another Day. Awalnya memang agak ragu sih karena bass yang bombastis untuk eksekusi musik rock gitu ya. Tetapi setelah didengerin, kok keren juga ya. Mungkin ini karena hasil mixing lagunya ya. Jadi bukan karena drivernya, tapi hasil mixing lagunya. Jadi bassnya itu lebih tertahan. Treble dan vokalnya itu bisa lebih menonjol di sini. Nggak seperti mendengarkan lagu-lagu sebelumnya, EDM, dangdut, pop, dan akustik itu ya. Di sini treble dan jadi untuk kalau dilihat grafiknya low-nya gini agak tertahan dan agak flat sedikit gitu lah. Jadi lebih treble-nya sedikit diangkat gitu lah ya. Terasanya memang agak flat, tapi jiwa dari musiknya tetap bisa dipresentasikan dengan baik. Semua detailnya ada, kerumitan solo gitarnya John Petrucci, kecepatan tabuhan drumnya Portnoy, semua keren. Bahkan keyboardnya Myung pun jadi terasa enak. Selanjutnya dikencengin The Stage Avenged Sevenfold. Ini
diawali dengan sambutan gitar yang dipadu double pedal itu udah ini itu sudah menggambarkan gimana kualitas ke belakangnya untuk mengatasi speed kecepatan musik gitu ya. Gigaset SK10 ini no problem, semua dilibas. Karakter vokalnya Mike Shadow pun juga keluar. Screamcast-nya itu muncul dan saya suka banget hasilnya dari Gigaset SK10 ini. Nah, berikutnya adalah Muse Hysteria. Buat rock tipe bass kayak Muse gini, hasilnya buat saya 100% memuaskan. Detail cabikan bassnya ini sangat memukau, teman-teman. Harmoni rocknya juga dapet, nggak saling tindih dan ada di posisinya masing-masing. Biasanya musik penuh dengan bass begini orang akan merasa mual ya, karena kan suara bass itu kayak ngung gitu kan, bisa bikin kepala pusing, perut mual gitu kan. Tapi jangan khawatir, earphone ini sama sekali gak bikin mual, alias dia eksekusinya memang dalam dan enak gitu teman. Nah, berikutnya yang paling berisik, Lamb of God Walk With Me in Hell. Ini buat saya pengalaman unik mendengarkan metal berisik semacam Lamb of God ini, tapi detail bassnya edan bersihnya keren. Ini kalau buat nonton live, drummer dan bassis kalau misalnya mereka ada salah sedikit aja gitu, salah kunci gitu, salah chord gitu, itu langsung ketahuan. Selain bassnya semuanya pas banget untuk ritmenya, kemudian melodinya itu ada di posisi yang enak. Mereka tetap menonjol, nggak ketindih sama bassnya yang besar gitu ya. Gitu. Jadi nggak flat juga gitu. Kemudian untuk vokalnya itu scream dan growlnya juga terasa serem. Jadi rasanya kita berada nonton live gitulah ya. Keren banget. Nah, selanjutnya yang instrumen yang terbanyak yaitu orkestra dari Beethoven 9-nya Riccardo Muti. Sejauh saya tes berbagai macam earphone, baru Gigaset SK10 ini yang bisa bikin merinding, bisa bikin saya merinding mendengarkan eksekusi orkestranya. Menurut saya, malah lebih yang kita dengarkan dari Gigaset SK10 ini malah lebih bagus daripada nonton live di gedung concert hall. Mungkin terlalu berlebihan yang saya bilang, tapi memang itulah yang saya rasakan. Jadi dia untuk harga sekian itu bisa mengeksekusi dengan keren, itu udah wow sekali. Nah, itu dari permusikan seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk nonton film, ini juga singkat aja. Ini adalah bioskop dalam genggaman, udah jelas ya. Nah, berikutnya bagaimana untuk bermain game. Biasanya gamer-gamer mobile itu punya requestan macam-macam. Gimana step-stepnya, gimana detailnya, gimana mikrofonnya, gimana ininya, itunya, nah, gitu. Nah, teman-teman nyari suara yang seperti apa? Semuanya saya yakin dijawab sama SK10 ini, teman-teman. Catatan, jangan pakai volume yang full kalau teman-teman mainnya PUBG atau film yang perang. Perang bukan perang pedang, perang pistol. Karena kalau teman-teman pakai volumenya full, saya takut teman-teman jantungnya copot ketika granat dan flashbangnya meledak di dekat teman-teman. Beneran, kaget. Jadi jangan pakai volume yang full, karena volume 50 aja sudah eksekusinya memuaskan. Nah, yang terakhir adalah untuk bertelepon. Suara lawan bicara itu kinclong banget dan rasanya natural. Artinya kita dengarnya mirip suara asli ketika berbicara secara tatap muka gitu teman-teman. Dan untuk hasil dari mikrofonnya dia seperti apa? Ini dia hasil tes mikrofonnya. Testing. Ini suara mikrofon dari Gigaset SK10. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa menilai sendiri. Ya, itu tadi hasil tes mikrofonnya teman-teman, bisa nilai sendiri ya seperti apa. Jadi itu tadi hasil review saya menggunakan Gigaset SK10 ini teman-teman.
Buat teman-teman yang tertarik untuk membelinya, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi sehingga teman-teman nggak perlu nyari-nyari lagi. Dan itu ada di Shopee ya teman-teman ya. Kalau untuk Tokopedia dan yang lain-lainnya saya tidak sertakan karena sudah ada Shopee di bawah. Silahkan dikunjungi saja, diperiksa kalau teman-teman suka. Nah, marilah kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.